para ulama itu beda pendapat tentang apakah ada sifat idrok itu. Sebab idrok itu adalah sifat menggambarkan sesuatu pada yang dilihat yang didapati atau yang dilihat di sisi orang yang menggambarkan. Artinya kalau misalnya memikirkan sesuatu tapi tahu sifat-sifatnya, itu idrok. Misalnya kamu tahu ikan emas, menggambarkan sesuatu, oh iya. Kamu tahu ikan emas, oh iya. Gimana bentuknya? Kadang peta gitu, berarti nggak ngerti, ya. Oh itu emas batangan, bukan ikan emas gitu ya. Kamu tahu ikan emas, tahu. Bisa jalan di darat, bisa. Kadang-kadang ikut ngaji, oh itu emas Jawa namanya. Ya, berarti nggak idrok dia, ya. Nggak bisa menggambarkan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan orang yang menggambarkan itu. Itu sifat makhluk itu ada kayak begitu, disebut namanya idrok. Tapi sifat idrok makhluk ini tidak sama dengan sifat idrok Allah. Bahasa yang lain begini, apakah boleh menetapkan sifat Allah yang mana tidak ada dalilnya dalam nas? Semua sifat 20 itu ada dalilnya dalam Quran. Bukan gak ada dalilnya. Kalau Wahabi nanya sifat 20 itu bid'ah, itu karena gagal paham dia, ya. Semua ada dasarnya. Maka saya kalau menerangkan sifat 20 itu, saya terangkan dalil aklinya dan dalil naklinya. Walaupun di kitab tidak disebutkan dalil akli, itu saya sebutkan dalil naklinya supaya jelas. Maksudnya dasar Qur'annya apa gitu, itu dalil nakli, ya. Hadisnya ada apa enggak? Ini apa boleh? Sifat idrok ini tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Yang boleh, yang ada hanya berdasarkan dalil akli gitu. Apa boleh menetapkan sifat Allah tidak berdasarkan dalil nakli, tetapi dalil akli saja gitu. Yaitu sifat idrok. Makanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan 20, nggak ada idrok. Kalaupun kamu hitung berarti pandai-pandaian kamu. Wujud kita bakom khalafatun wa hadisi qiyamu bi nafsihi qudrat iradat apa? Hah? Ilmu, ayat, sama, basor, kilam. Kalam. Tilam aja kau ingat. Ya. Baru sifat maknawiyahnya, ya. 7, baru 20. Tidak ada kamu sesudah kalam terus idrok, itu enggak ada. Karena dasarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Apa boleh? Nah, ini dibahas oleh ulama. Ya, eceknya kamu ikut-ikut bahas lah, ya. Iya gitu ya. Walau Ustadz Munib aja capek-capek giliran istirahat tidur sama apanya. Ya, dia cabut dia ngaji aku katanya kan. Miskin-miskin lah katanya kan. Ya. Ya. Karena saking cintanya dengan ilmu itu. Paling tidak kalau cinta sama ilmu, jumpa nanti di akhirat,
sama orang-orang yang berilmu. Makanya orang-orang yang berilmu itu jadi ulama itu kelasnya lain dengan kelas pedagang gitu ya. Masuk surga pedagang tapi kelasnya lain ya. Supir bisa masuk surga itu kalau jujur ya, tapi kelasnya nggak mungkin kelasnya wali sama ulama ya. Ya nggak adil lah nanti ulama sama supir ataupun misalnya tukang jualan lontong gitu ya. Makanya yang seperti itu diminta supaya bagaimana bisa bersama-sama ulama gitu ya. Kalau senang sama ulama itu bisa. Aku senang kok sama dia. Aku di surga bukan kepingin apa-apa, deket sama dia aja katanya kan. Kan beda dengan yang lain, kayak kamu kan, aku di surga kepingin lah banyak istri katanya gitu. Beda itu ya. Sebab azwajun mutahharah, di surga itu dapat istri yang banyak. Sampai satu orang laki-laki itu istrinya 70. Kalau sudah dikumpuli gadis lagi gitu. Kan enak. Makanya kalau susah-susah mati aja kau. Kalau masuk surga gitu ya. Ya, bayangkan istrinya 70 ya. Ngorak-ngorok aja Rasiwardi. Pakai jaket kulit kipas-kipas gitu. Kulitnya sendiri. Ya. Istrinya 70 ya. Kata yang istri betulan yang disuruh, ya aku nggak diapakan Pak Kiai katanya kan. Ya, itu kan makanan ringan. Ya. Kalau di dunia kan ada makanan ringan, ada makanan yang memang nasi, itu kan ganas. Ganas itu gantinya nasi. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti punya suami, punya istri dijejerkan begitu, suami istri di surga, terus yang bidadari itu udah siap siaga untuk melayani yang masuk surga itu. Ya. Nah ulama itu nggak kepingin kayak begitu. Ulama itu kepinginnya masuk surga bisa melihat Allah. Ya. Maka kelas orang masuk surga itu ada yang di sana itu kepinginnya makan aja. Sebab begitu dengar nanti di surga itu makanan apa saja bisa dapat, terus enak kali bah katanya kan. Udahlah ngapain lama-lama hidup di dunia katanya kan. Payah cari makanan buah-buah aja mahal katanya kan. Bagus masuk surga semua dapat katanya ya. Makanya nanti di akhirat misalnya jumpa sama-sama masuk surga misalnya ya, mana Sikandar? Di sana Pak Kiai makan katanya kan. Jadi di bagian tempat makan dia. Ya, nah ulama-ulama itu tingkat tinggi, para wali-wali Allah, para nabi ya, tingkat-tingkat tinggi. Orang yang mencintai ilmu itu nanti bersama yang dicintai. Maka dalam hadis itu almar'u ma'aman ahabba ilaihi, seseorang itu bersama orang yang dicintai.